Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, khususnya Majelis Ta'lim Al-Halim, kita akan melanjutkan kajian kita yang beberapa minggu yang lalu sampai ke surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Hari ini kita lanjutkan ayat 51. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita berdoa dulu. Doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja dalam kesempatan kali ini tidak ada salahnya kita berdoa juga, semoga situasi yang kini telah melanda umat manusia dengan virus corona, kita mohon pada Allah semoga segera dilenyapkan, segera Allah hilangkan, segera Allah angkat, Allah cabut wabah ini. Dan kita juga termasuk orang-orang yang dihindarkan, diselamatkan, dijauhkan daripada balai ini, dijauhkan daripada bala ini. Kita mohon pada Allah semoga sesegera mungkin situasi kembali dalam keadaan normal, kita tetap dalam keadaan sehat, selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian berikutnya, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwaw wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Alladzina takhadhu, yaitu orang-orang yang menjadikan. Jadi seperti biasa, para hamba Allah, salah satu khas yang sering kita temukan dalam Al-Quran, manakala ada kata alladzina di awal ayat yang merupakan isim mausul, biasanya kata alladzina yang tertera di awal ayat itu menjelaskan kepada kalimat sebelumnya, atau juga menjelaskan kepada ayat sebelumnya, dan biasanya juga pada kata yang terakhir, kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir yang dijumpai pada ayat yang ke-50 adalah innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini kalimat yang kita temukan, yang artinya sesungguhnya Allah. Ini jawaban orang-orang
yang beriman yang sudah berada di dalam surga. Nah, mereka ketika sudah berada di dalam surga menyampaikan kepada orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, karena mereka saat itu benar-benar sedang menderita, sedang lapar, sedang haus, sedang susah, kesusahan yang tiada tara, yang tidak bisa digambarkan dengan akal kita. Kesusahan yang sebenarnya tuh ya di situ. Kalau kesusahan yang ada di dunia tuh kesusahan yang semu, kesulitan yang sementara, yang suatu saat pasti ada ujungnya. Tapi penderitaan, kesusahan yang berada di dalam neraka oleh para penghuni neraka, oleh orang-orang kafir nanti, itu kesusahan yang sesungguhnya, yang tidak bisa diragukan. Ini bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada saat itu orang-orang kafir meminta makanan atau minuman. Namun apa jawaban orang-orang yang beriman yang ada dalam surga? Kata ahli surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minuman atau makanan yang ada di dalam surga 'alal kafirin, terhadap orang-orang kafir. Dari kalimat itu bukan bermakna bahwa ahli surga itu pelit, ahli surga itu bakhil, tidak. Ahli surga itu derma, ahli surga itu seorang pemberi. Sewaktu di dunianya pun sangat-sangat dermawan kepada siapapun. Itu ahli surga. Namun setelah berada di dalam surga, dengan pernyataan sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman, atas orang-orang kafir, ini yang dimaksud adalah bahwa ahli surga selalu berprinsip kepada ketetapan Allah. Jadi kalau Allah telah mengharamkannya, dia tidak berani untuk menolak keharamannya. Jika Allah menghalalkannya, dia tidak berani untuk mengharamkannya. Dia tetap berprinsip kepada ketetapan dan keputusan Allah. Sejak waktu di dunia pun ahli surga selalu memiliki prinsip kepada Allah, kepada ketetapan Allah. Bahkan dalam surat Al-Ahzab itu, dalam ayat yang ke-36, Allah menyampaikan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Begitulah kurang lebih bunyi ayatnya, yang artinya tidak layak bagi seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman, bila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan seperti ini, lalu masih ada dipilih-pilih. Ini kalau sudah milih-milih, diterima apa enggak, dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau masih milih-milih, sikap memilih-milih ini tidak layak bagi seorang yang beriman. Bagi seorang yang beriman itu hanya cukup sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, sebagaimana ahli surga. Dan bahkan disebutkan pada kalimat tersebut di ayat yang ke-36 tadi, kalau Anda masih milih-milih, itu sama saja dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kepada surat Al-A'raf ini. Jadi pada ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang kriteria orang-orang kafir. Yang kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tuh
menutupi. Maka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutupi kebenaran yang datang dari Allah. Mereka tahu itu benar, dia tutupi. Nah, kafir. Jadi sangat mungkin bangsa manapun kalau menutupi kebenaran Allah lah kafir. Nah, kita lanjutkan. Di awal ayat yang ke-51 ada kata alladzina takhadhu, bahwa orang-orang kafir itu salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir adalah alladzina takhadhu dinahum, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwan, sebagai sendagurau, wala'iban, dan permainan. Sendagurau dan permainan. Biasanya kalau sesuatu yang dijadikan sebagai bahan sendagurau atau menjadi bahan permainan, itu biasanya sesuatu yang ya tidak keseriusan hidup, sesuatu yang bukan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Makanya orang-orang kafir dalam rangka beragama itu tidak merasa butuh dengan nilai ajaran-ajaran Allah ini, karena hanya sekedar lahwan wala'iban, permainan dan sendagurau. Terjadinya adanya permainan dan sendagurau ini biasanya itu dibutuhkan, dipakai dalam waktu-waktu tertentu. Contohlah, anak-anak punya mainan, pasti itu mainan, mau apapun bentuk mainannya, maka digunakan, dipakai oleh anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, tidak selamanya. Di saat mungkin ingin ini, ingin mobil-mobilan, ingin boneka-bonekaan, dia senang. Tapi kalau sudah tidak butuh, dia taruh. Begitupun orang-orang kafir, pada saat-saat tertentu butuh, kayaknya mau dengan agama itu, dengan nilai-nilai ajaran agama. Tapi pada saat yang lain, agama itu tidak mereka butuhkan. Kenapa? Nah, demikianlah Allah sampaikan, Allah jelaskan bahwa orang-orang kafir itu menjadikan agama mereka sebagai sendagurau dan permainan. Satu, ya, ini menjadi sifat yang Allah sampaikan di ayat ini. Jadi keberadaan, kehadiran agama buat mereka bukan menjadi sebagai penuntun hidup, pedoman hidup, untuk membimbing hidupnya kepada jalan yang lurus, untuk mencapai apalagi kepada negeri akhirat yang kelak akan mereka jumpai, yang abadi, tidak terlintas. Yang mereka rasakan agama itu hanya sewaktu-waktu lah. Itu yang pertama. Maka disebutkan pada poin yang pertama, orang-orang kafir menurut konteks ayat ini adalah alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'ibah. Jadi para hamba Allah ini, saya sampaikan bahwa salah satu kemudahan Al-Quran ini ternyata banyak kita temukan, ya. Di dalam, misalnya di dalam surat Al-Baqarah di awal itu, baru ayat yang kedua dan masuk yang ketiga pun sudah kita temukan kata alladzina, misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ada kata lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Maka ayat yang berikutnya menjelaskan dengan kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Sejak kata alladzina yu'minuna bil ghaib
itu menjelaskan orang-orang bertakwa. Atau di dalam ayat yang ke-26 dan 27 masih Al-Baqarah, itu ada Allah menyampaikan wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan dia Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan tersebut, yaitu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah nyamuk. Allah tidak menyesatkan dengan nyamuk tersebut, dengan perumpamaan tersebut, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik? Di ayat berikutnya, ayat 27, Allah sampaikan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Yang pertama adalah orang-orang yang melanggar janji. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitulah Allah langsung menjelaskan ayat tersebut, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran lagi. Jadi pada pembahasan ayat yang ke-51 pun kita semakin mengenal, semakin tahu siapakah orang kafir itu. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa iba, orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai senda gurau dan permainan. Satu. Yang kedua, wa gharrathumul hayatud dunya, orang kafir itu biasanya yang sudah terbukti terpedaya, tertipu, terbuai dengan kehidupan dunia. Jadi orientasi orang-orang kafir itu hanya sebatas dunia. Maka yang dipikirkan, dikerahkan untuk mendapatkan kesenangan dunia, sehingga sebanyak apapun kesenangan dunia yang dia dapatkan, yakin, karena ini bukan sarana untuk membuat hidup bahagia yang sesungguhnya. Kebahagiaan sebatas dengan kesenangan dunia itu yang sering tertipu, yang sering menipu. Kesenangan, kebahagiaan, ketenangan yang sifatnya sementara. Nah, orang-orang kafir, tanda yang kedua itu wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Artinya mereka sudah terpedaya, mereka sudah tertipu. Orang-orang kafir sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Maka tidak sedikit jika ada orang-orang yang sukses dalam dunianya, segala macam fasilitas hidup juga lengkap, penuh hidup dengan kemewahan, berbagai macam perusahaan-perusahaan di mana-mana, deposito juga cukup besar, rumah mewah, kendaraan, semua lengkap. Tapi jangan lupa, jiwanya belum tentu tenang. Maka tidak heran jika ada orang-orang yang seperti itu, maka akhir hayatnya dengan bunuh diri. Mungkin kita pernah menyaksikan atau mendengar bagaimana, seorang Michael Jackson, Marilyn Monroe, kemudian Robin Williams, yang semua secara materi tidak ada yang kurang, popularitas oke juga. Tapi kenapa? Tragis di akhir hayatnya, bunuh diri. Ada sesuatu yang hilang. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan ayat-ayat seperti ini tentang orang-orang kafir itu bagi orang-orang yang beriman supaya menjadi pelajaran. Bahwa bisanya tenang, bisanya nyaman, hidup ini bahagia, yakin hanya taat kepada Allah. Sekalipun diizinkan, ditakdirkan oleh Allah, kehidupan dunianya tidak seperti mereka, tidak berada di dalam kemewahan, hidup seadanya, hidup dia syukuri seadanya, tetapi dia semakin menjalankan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, yakin lambat ataupun cepat ketenangan, kedamaian, kesejukan yang didambakan oleh setiap manusia
akan Allah berikan. Ini pada kesempatan lain saya telah menyampaikan bahwa jika manusia ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, ketenteraman yang sesungguhnya, kembali kepada fitrah. Karena fitrahnya manusia itu berada di dalam agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa itulah ciptaan Allah yang Allah telah menciptakan manusia disesuaikan dengan agama Allah, dengan ajarannya. La tabdila li khalqillah. Allah sampaikan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah tidak bisa dirubah dengan aturan selain Allah. Yang cocok, yang ideal itu adalah aturan Allah. Itulah fitrahnya. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Di sini catatannya ada kalimat walakinna aksaran nas, akan tetapi sesungguhnya aksaran nas, kebanyakan manusia, berarti yang tidak disebutkan cuma sedikit. Kebanyakan manusia la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui bahwa resep untuk menggapai, untuk meraih, untuk merasakan ketenangan hidup, ketenangan jiwa, kebahagiaan, kesejukan, kedamaian, tidak stres, tidak galau, itu semua ada di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Allah. Itu banyak yang tidak tahu. Makanya sering banyak orang mencari ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat rekreasi, ke jalan-jalan ke sana kemari, ke luar negeri, ke sana kemari. Adakah kebahagiaan di tempat-tempat tersebut? Ada, tetapi tidak abadi. Ketenangannya bersifat semu, sementara, temporer, nisbi, sesaat, tidak mampu melintasi zaman, tidak mampu melintasi waktu yang cukup lama. Inilah para hamba Allah yang dirahmati Allah. Kembali kepada ayat ini, bahwa jika ada orang-orang yang akhirnya melakukan bunuh diri karena tidak menemukan ketenangan yang sesungguhnya, padahal jika ingin meraihnya, ingin menggapainya, maka kembali kepada fitrah yang telah Allah ciptakan. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu termaktub di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-30. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi para hamba Allah. Jadi selain daripada menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau oleh orang-orang kafir dan tertipunya dengan kehidupan dunia, Allah sampaikan, "Fal yauma nansahum." Maka pada hari ini, karena ada kata al-yaum, pada hari ini, hari di mana nasib mereka berada di dalam neraka, begitulah kurang lebih kisahnya. Nansahum, kata Allah, kami melupakan mereka, melupakan orang-orang kafir. Jadi sewaktu orang-orang kafir berada di dalam neraka, sedang menderita disebabkan menjadikan agama mereka dulu waktu di dunianya hanya sebagai permainan dan senda gurau, tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia, maka pada hari ini kata Allah, kami melupakan mereka. Mengapa Allah melupakan mereka? Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana dahulu pun mereka sewaktu hidup di dunia, di saat diberikan kesempatan, diberikan kesenangan, diberikan kemampuan, kesehatan dan segalanya, diberikan banyak karunia Allah, mereka waktu itu juga lupa akan pertemuan hari ini, hari di mana
mereka sekarang berada. Maksudnya, sewaktu mereka hidup di dunia itu tidak ingat kepada hari yang akan mereka alami, yaitu hari akhirat itu. Jadi ini membuat Allah lupa kepada mereka karena mereka tidak pernah mengingat akan hari yang akan mereka alami. Lupa kepada akhirat. Nah, para hamba Allah, otomatis kalau sudah terpedaya dengan kehidupan dunia, akhirat itu pasti dilalaikan, dicuekin. Diingatkan dengan seperti kayak apapun tentang akhirat, orang-orang kafir tidak akan percaya, tidak akan beriman. Di awal Al-Baqarah itu ada kalimat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja buat mereka. Apakah engkau memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Nah, salah satu yang membuat mereka tidak akan beriman itu karena menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan. Yang kedua, terpedaya dengan kehidupan dunia. Kemudian sifat yang berikutnya yang Allah sampaikan pada ayat yang 51 ini adalah wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka sejak dahulu waktu di dunia pun selalu mengingkari kepada ayat-ayat kami. Baik itu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di alam sekitar ini. Baik itu ayat yang sifatnya ayat qauliyah ataupun ayat-ayat yang kauniyah. Mungkin kalau dijelaskan tentang ayat-ayat yang dua ini, insya Allah kapan waktu kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, para hamba Allah, ayat ini, ayat 51 menyampaikan menyampaikan penjelasan dari Allah, dari Al-Quran ini, bahwa sifat orang kafir itu satu, menjadikan agama Allah sebagai permainan dan senda gurau. Yang kedua, terpedaya dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, lupa akan akhirat. Yang keempat, dahulu waktu di dunia pun mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Demikian para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat orang-orang kafir, dijauhkan daripada kriteria orang-orang kafir, sehingga tetap kita menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.